Nah inilah kita itu kadang-kadang tidak sabarnya di situ. Kita itu kepenginnya ya aja lara, ya aja miskin, orang ibadah nih oleh pahala. Karena begitu. Lah rahmat Allah tidak seperti itu. Kasih sayang Allah tidak begitu. Kasih sayang Allah itu kadang-kadang menyakitkan sekali. Orang duit duit kasih suwi banget. Anak wis 4 bulan urung bayar pada rep semesteran. Dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rezekinya. Sabar ndak? Sabar ndak? Malah mari ngenyinyi roro kidul. Ya ndak jadi sabar lagi. Maka yang keempat ini adalah jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas sekali. Oke, insya Allah. Termasuk hari ini hadirnya kita ke majelis ini adalah karena rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, tidak akan kita itu akan hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala aidan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan kita. Salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada umat beliau yang Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita. Apalagi kalau orang yang sudah usia 50, 40, 50 itu sudah hari-hari tinggal nunggu. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kita ini masih muda. Mungkin secara fisik kita di antara kita umur 60 tahun masih terasa 17 tahun gitu ya. Tapi ternyata apa? Allah cabut nyawanya. Artinya usia-usia kita, wabil khusus yang sudah 50 tahun itu sudah berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu kari tunggu isu utawane sorenya. Itu sudah begitu. Jadi kalau umur 50 tahun kok isi males-malesan beribadah, ya kita tidak mengatakan baiknya ibadahnya itu tidak. Kita tidak mengatakan jenengan khusyuk atau tidak khusyuk di dalam sholatnya. Hadirnya jenengan kita semuanya itu sudah istimewa. Masuk ke dalam masjid sholat itu sudah istimewa. Itu luar biasa. Kemudian kok bisa khusyuk itu luar biasa. Jadi menjalankan satu perintah Allah itu satu hal yang berat sekali. Sangat berat sekali. Kalau bisa itu subuh itu jam 7 kalau bisa. Iya, jadi sudah ngopi dulu, ngerokok dulu. Iya, baru kemudian agak longgar sedikit. Makanya
kesabaran yang paling tinggi itu justru kesabaran mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedang kesabaran ketika mendapatkan musibah itu kesabaran yang paling rendah. Jadi kehilangan motor, kehilangan suami, kehilangan istri, itu dianggapnya musibah yang paling rendah. Derajatnya dia mendapatkan 300 derajat. Sedangkan orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala derajatnya sampai 900 derajat. Di mana setiap derajatnya itu jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Maka jenengan hadir di sini ngaji, kemudian tidur, itu sudah hebat. Gitu ya. Kalau tidak tidur, lebih hebat. Dan kalau mudeng, itu luar biasa. Maka ibu bapak kaum muslimin Allah, ketika jenengan kok bisa menghadirkan diri, ada adzan kok kemudian bisa segera menghadiri sholat, itu luar biasa sudah. Kemudian kalau khusyuk itu super luar biasa lagi. Dan kalau belum khusyuk, ya itulah manusia kondisinya. Kadang-kadang ya khusyuk, kadang-kadang tidak, lebih banyak tidaknya. Maka itu bukan masalah. Oleh karena itu ibu bapak, hadirnya kita mudah-mudahan menjadi hujah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dene isine lah kayak ngapalah ya. Itu masing-masing orang kan berbeda-beda. Ya, masing orang berbeda-beda. Tidak akan sama. Maka mudah-mudahan ini kelak ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu sholat? Sementing sholat. Sudah sholat? Iya sudah sholat. Khusyuk enggak? Alah, itu manusia itu tempatnya banyak yang tidak khusyuk. Apalagi di akhir zaman, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu adalah hilangnya rasa khusyuk. Semakin dekat dari kiamat, itu semakin hilang rasa khusyuk. Bu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dahulu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan barokah ilmu dan kebahagiaan. Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini kebahagiaan kaum muslimin cukup pada satu sisi kesedihan, kesengsaraan, keprihatinan itu melanda kita. Tapi pada satu sisi, alhamdulillah di hari Ahad kemarin tanggal 8, Allah berikan karunia besar kepada kita semuanya, yaitu kemenangan bagi kaum muslimin, ya, meruntuhkan rezim Bashar Assad. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuknya ke Palestina. Karena selama ini bantuan pertolongan baik mujahidin maupun yang lainnya itu tidak, sulit sekali. Ya. Kalau jenengan biasa makan itu kapan waktunya bisa makan? Saudara-saudara kita itu mesti harus membawa wadah. Dan itu masuk wadah mereka nggak bisa masak karena memang nggak ada bahan makanan untuk dimasak kecuali dapur umum. Mereka mengedeng seperti ini, antri panjang sekali rebutan. Ya. Belum resiko untuk dibom oleh Israel. Sulit sekali masuk bantuan masuk ke Mesir. Lewat Mesir yang harusnya paling aman, sementara pemerintah Mesir tidak mendukung sama sekali. Nah hari ini alhamdulillah Suriah, kaum muslimin di sana, gabungan seluruh kaum muslimin. Ada sebagian kecil Kristen Ortodok, sebagian kecil sekali yang mereka ikut membantu. Tapi secara umum mujahidin di sana, kaum muslimin di sana mendapatkan kemenangan setelah mungkin sekian juta dibantai oleh Bashar Assad. Bukan ribuan lagi, bukan ratusan ribu, tapi sudah jutaan kaum muslimin yang dibunuh oleh Bashar Assad rentang 2011 sampai 2024 ini. Itu jutaan. Kurang lebih sekitar 13 tahun itu jutaan kaum muslimin yang meninggal dunia. Nah, hari ini alhamdulillah mendapatkan kemenangan, dan salah satu pintu masuknya bantuan kelak ke Palestina, bantuan baik bantuan pangan, mudah-mudahan ini di musim dingin, mulai musim dingin di sana itu bantuan-bantuan bisa masuk.
Salah satu pintunya mudah-mudahan di pendataran tinggi Golan yang diambil oleh Israel dari Mesir, mudah-mudahan bisa diambil alih oleh kaum muslimin dan mujahidin di sana. Sehingga bantuan bisa masuk lewat sana. Bu Bapak, rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebagai satu bentuk kabar gembira dan gembira maupun boten. Tapi bagi kita bahagia luar biasa karena sana ada negeri yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri Syam. Salah satunya bagian negeri Syam itu adalah ada Syria. Meskipun di antara sana ada Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, itu adalah bagian dari negeri Syam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada yang terlewat tentang sabar. Kita akan sampaikan yang terakhir itu adalah penghalang-penghalang kesabaran, menjadikan orang itu tidak sabar. Apa hal yang menjadikan orang itu tidak sabar? Beliau Syekh Said Ali Wahab Al-Qahtani menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah istijal. Orang tidak bisa sabar. Kenapa? Karena istijal. Napa istijal? Istijal niku tergesa-gesa, kesusu. Yaitu apa? Ingin cepat melihat atau mendapatkan hasil. Jadi nek jenengan ibaratnya nandur pari, ceblek ya, woh panen, ya. Itu begitu. Jadi kepenginnya kesusu, kepengen panen, ya nunggu telung bulan, tunggu lagi. Tidak begitu. Fasbir kama sabarul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara para rasul, wala tasta'jil lahum. Dan janganlah kalian itu tergesa-gesa. Janganlah kalian minta untuk disegerakan azab orang-orang yang telah dinasihati. Ya. Jangan. Kenapa? Yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Wis to nasihati tapi orang gelem-gelem bae syukur. Enggak begitu. Enggak begitu, ya. Jadi kata orang itu tidak semudah membalik tangan. Kalau balik tangan, ya gelebak saja sudah selesai. Yang tadinya melumah jadi kemurep. Itu mudah sekali. Tapi orang memberi nasihat supaya sabar itu berat. Memberikan nasihat untuk sholat jamaah, jenengan ngajak orang lain untuk ngaji, itu tidak semudah balik tangan. Jangan tergesa-gesa. Maka ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para rasul ulul azmi itu kesabarannya luar biasa. Ya. Sampai karena saya sampaikan ancaman nyawa mereka itu adalah menjadi taruhannya. Maka ibu bapak kaum muslimullah, orang yang tidak sabaran itu salah satunya adalah orang yang tergesa-gesa. Kepengen cepat. Ya. Jadi kepengen cepat berubah. Maka ketika orang mendapatkan sakit, sudah sakit berapa tahun, Bu? 5 tahun. Berdoa, mungkin sudah berdoa. Berobat, sudah berobat. Gusti Allah kasih menguji. Masya Allah, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya, ada seorang pasangan suami istri. Suami istri itu 11 tahun. Nikah itu belum dapatkan momongan. Saya tanya, berdoa enggaknya? Saya berdoa terus. Suami istri terus. Alhamdulillah di usia 11 tahun itu dapatkan momongan. Berapa panjangnya dia? Ya menunggu untuk mendapatkan satu anak itu sampai 11 tahun dari pernikahannya. Ya, kalau kita kepengen ini ya nikah terus hamil
punya anak. Karena begitu. Ini. Nah inilah yang sering menjadikan kita itu tidak sabar itu karena ada jiwa yang tergesa-gesa. Kemudian yang kedua adalah al-ghadab, yaitu marah. Marah. Melihat sesuatu yang dibencinya. Tentu mesti kita akan sering melihat yang sesuatu yang harusnya tidak terjadi, terjadi. Contohnya nopo? Judi online. Maka judi online nggih. Krungu-krungu. Berarti generasi A, itu generasi Z. Ya, kalau kita generasi A kenapa sudah kedaluarsa? Jadi nganggo HP saja bingung. Iya, itu generasi kedaluarsa. Yang hari ini Gen Z, generasi Z serba-serba iya elektronik, serba Masya Allah. Hari ini luar biasa anak-anak kita, anak-anak SD saja sudah terjebak judi online. Lah bagaimana tidak judi online? Wong mereka bisa download sendiri. Ya, jenengan mungkin bingung apa sih itu? Anak-anak kayaknya game-giman atau dan lain sebagainya mereka sudah hafal. Ya, wong mereka itu tidak diajari mata pelajaran katakanlah komputer dan sebagainya. Hari-harinya itu pegangannya adalah HP. Bagaimana mengolah HP, menghidupkan HP, mematikan HP itu hal biasa saja. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang melihat anak-anak kita sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak kecil kita masih saja dia main HP. Itu masih mending setelah itu mereka datang ke musola. Ya. Nah, hari ini ada satu yang kita kerjakan di sebuah masjid. Di sebuah masjid itu karena di situ itu ada wifi gratis itu sampai pagi hari. Sampai pagi hari download dan sebagainya ada fasilitas begitu. Akhirnya takmir masjid itu buatkan wifi gratis untuk anak-anak. Nyanyi. Nah, terus gimana anak-anak? Ternyata betul. Akhirnya full di masjid dolanan di wifi di situ. Cuman masalahnya berbeda, alhamdulillah. Kalau di tempat orang itu nggak dinasihati untuk sholat. Tapi ketika di situ di masjid itu saatnya adzan, hentikan dulu, sholat dulu. Sampai ada yang tidur di masjid itu wifi anak-anak. Ada yang tidur di masjid itu, dan alhamdulillah kita bangunkan di sholat subuhnya. Isi mandan mending kita alihkan ke arah masjid. Oke. Kalau dulu enggak begitu. Kalau dulu memang anak-anak dulu muda dulu ya hidupnya lingkungan masjid, onclong tidur di masjid. Iya, dolanan di masjid itu sejak dulu. Kalau sekarang kan kalau enggak ada wifi-nya enggak masjid itu. Makanya di sini yang Gen Z saja hanya beberapa orang saja kan. Hanya beberapa orang, lain-lainnya adalah sudah Gen A semuanya, sudah lanjut usia, sudah ibaratnya wis mampu pacul. Kayak gitu. Kenapa? Kira-kira kelihatan yang sudah mulai siap menghadapi kematian gitu ya. Tapi Jani juga belum siap juga. Ini marah. Orang marah ini menjadikan orang itu tidak sabar, melihat sesuatu yang tidak seret. Oke. Apakah sesuatu yang tidak seret itu dalam hal yang buruk? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Ada orang baca Al-Quran agak sedikit keras. Kapilara untungan ini. Ya, hari ini kan banyak sekali orang salawatan, dimik, baca Quran, bahkan adzan. Orang-orang yang sakit gigi, ya, bukan sakit hati. Kalau sakit hati genah begitu. Yang sakit gigi, karena katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Padahal sakit gigi ya lara orang ngeling. Ya, ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala adzan mani. Seru-seru mani. Ya. Ngaji Quran lagi.
pagi hari, apalagi besok Ramadan, malam hari sampai malam hari jam 12, jam 1 baru selesai. Nanti sebentar lagi sahur, baca Quran lagi, gugah-gugah lagi. Ya. Orang yang tidak sabaran dia marah. Dia akan marah. Ya, orang ngertinan. Lah bila rawun tuh malah galong-galong terus. Subhanallah, naudzubillah. Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhayq. Sempit dadanya. Ya, wasbir wa sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi dhayqin mimma yamkurun. Ya, bersempit dada. Doyek. Doyek itu kharojan, doyekon itu sama. Jadi orang yang sempit dadanya seperti naik ke langit. Ya. Padahal langit itu tidak bisa dinaiki lewat mana. Kesulitan. Ini orang yang doyek, orang yang sempit dadanya. Dan yang terakhir adalah orang yang putus asa. Ais, di orang yang putus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Lama sekali saya pernah itu ada seorang, saya lihatnya orang itu orang alim. Orang alim, istrinya bagus gitu nggih. Dianya juga bagus, sering ngaji. Suatu hari mendapatkan sakit cukup lama. Pas terakhir ke tempat saya itu sudah 7 tahun dia mengalami sakit. Diruntut-runtut ternyata murid istrinya ternyata murid dulu, tapi cuman alami sebentar. Saya waktu di SMP 2 Banjarmangu jadi murid. Itu apa? Tidak sabar. Di usia 7 tahun sakitnya itu yang seperti biasanya sebenarnya orang itu ke masjid, hari itu tidak ke masjid. Istrinya pulang dari masjid ternyata bapaknya sudah gantung diri. Orang Banjarmangu. Itu kenapa dikiranya selesai dengan gantung diri? Padahal siksanya justru begitu besok. Ya, siksanya gantung diri, mati, gantung diri, mati, gantung diri, mati terus begitu. Ya, kalau dia kalau bunuh dirinya itu dengan cara jatuh dari gunung, maka jatuh dari gunung mati, hidup lagi, jatuh dari gunung mati, siksanya begitu terus. Ya, jadi orang-orang gantung diri, bunuh diri itu bukan solusi. Ya, maka kata Allah wala ta'asumirahilah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Justru itu kita sampaikan. Kalimat rahmat Allah Subhanahu wa taala saya sampaikan. Bahwasanya kasih sayang Allah, rahmat Allah itu belum tentu itu menyenangkan kita. Ya, belum tentu itu mesti menyenangkan kita. Sing rahmat Gusti Gusti Allah ya duwite akeh, sehat, umay magrong-magrong, kumpul kabeh, ora kurangan. Coba, nggih. Pokoknya sing apa diinginkan kesempatan. Bukan begitu. Ya. Saya sampaikan boleh jadi begitu dengan apa? Dengan sakit. Kenapa? Allah Maha tahu. Kalau kita mati, mungkin pahalanya belum banyak. Kenapa? Puasane jarang. Oke. Puasa abendine dia malah berat banget. Puasa terbaik itu sehari iya, sehari tidak. Namanya puasa dahulu. Kalau hari ini puasa nopo? Ayamul baik. Puasa putih 3 hari di pertengahan bulan, di setiap bulannya. Ini jarang. Puasa sunnah jarang. Senin Kemis jarang. Apalagi Daud.
Salat sunahnya jarang. Wong salat wajib bae nek urung qomat urung ditegakkan ya bener bukan? Kalau belum qomat belum ditegakkan kan? Iya, itu begitu. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah melihat kita, oh ini si fulan kurang. Si fulan kurang, si fulan kurang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita dengan sakit. Ya, karena nekon salat tahajud abot. Nekon puasa jadi ngelian banget, jadi main kumat. Dirasa sakit, dari sakit itulah rontok dosa, dari sakit itulah dapat pahala. Coba orang ibadah oleh pahala kak, kurang pilih. Kurang pembuatan kinten-kinten. Orang ibadah oleh pahala. Kurun, lo ya, ndak ibadah dapat pahala. Nah inilah kita itu kadang-kadang ndak sabarnya di situ. Kita itu kepenginnya ya aja lara, ya aja miskin, orang ibadah nih oleh pahala. Karena begitu. Lah rahmat Allah ndak seperti itu, kasih sayang Allah ndak begitu. Kasih sayang Allah itu kadang-kadang menyakitkan sekali. Orang duit duit kasih suwi banget. Anak wis 4 bulan urung bayar pada rep semesteran. Nggih, dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rezekinya. Sabar ndak? Sabar ndak? Malah mari nginyi roro kidul. Ya ndak jadi sabar lagi. Maka yang keempat ini adalah jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas sekali. Oke, insya Allah. Termasuk hari ini hadirnya kita ke majelis ini adalah karena rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, tidak akan kita itu akan hadir di sini. Oke, itu Bapak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang Allah sampai menguji kita lama sekali, sakit sampai bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, miskin tidak sembuh, tidak mari-mari ini gitu ya, baru dikatakan goblok nembe kaya. Lu kan begitu kan? Nah ini asbabnya begitu ya. Sing mau ning umay urung duwe, boro-boro umroh, siki lagi umroh, vaksin haji. Nggih, sing umrohaken nggih Ustaz Pak Sinten Miftah gitu ya. Jadi sebab begitu dadine Allah mengangkat derajat seseorang itu kadang menyakitkan sekali. Coba di hadapan orang umum lah, di hadapan orang umum disebutkan iya goblok kan rasa malu, rasa ya ndak pas gitu kan. Tapi ternyata apa? Itu rahmat Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah yang tidak nalar bagi kita. Ya. Akhirnya apa? Dikasih rumah, dikasih tabungan, ada yang transfer 300 juta. Coba Anda yang transfer 100 juta, diumrohaken sing jamin umroh bebe akeh orang ngeling. Sakit, tapi ternyata enak. Nah, bisa begitu terus? Yoro mesti juga. Belum mesti juga yang berdirinya digoblok-goblokan terus jebule ya ora ana. Nah, itulah apa kasih sayang Allah, rahmat Allah itu jangan terus kemudian mesti rahmat Allah itu mesti adalah sesuatu yang menyenangkan. Bagi kita boleh jadi sesuatu yang menyakitkan, ekonominya susah, usaha sedekah apa orang tahu hasil larane ya orang tahu mari subhanallah kesempitan terus ternyata apa dari kesempitan itulah Allah berikan pahala dan ketika meninggal dunia tidak bawa dosa tapi bawanya pahala. Allah langsung ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selesai kemarin tidak terlewatkan penghalang-penghalang sobat yaitu adalah istijal, kemudian doyif, kemudian yang ketiga tadi marah, kemudian yang terakhir adalah putus asa. Jadi Allah rahmatnya luas sekali.
Allah, orang itu sudah bermiliar-miliar orang. Kira-kira air yang kita makan, yang kita minum, itu banyak enggak? Dari orang yang dulu sampai hari ini minum semua enggak? Habis enggak? Enggak pernah habis air yang kita minum. Ya, itu menunjukkan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita mesti harus berputus?